Semuanya kembali lagi ke channel Zigzag Tarot. Hari ini kita akan membacakan seseorang yang akan datang dalam waktu dekat untuk Sagittarius. Sebelumnya Sagittarius ini adalah pembacaan umum, jadi energinya bisa terbolak-balik dan tidak bisa resonate juga ya untuk semua Sagittarius. Jadi saya harap seandainya kalau tidak resonate, mungkin anggaplah ini sebagai hiburan atau ambil hal-hal yang baik, jadikanlah sebagai pelajaran gitu ya. Atau mungkin juga kalian bisa mencari reader yang lain yang menurut kalian itu energinya cocok dan tepat gitu ya. Oke, Sagittarius, di sini kita akan langsung membacakan. Saya sudah shuffle nih, sudah saya bentang sengaja untuk mempersingkat waktu. Untuk seseorang yang datang dalam waktu dekat, energinya di sini adalah Temperance. Dia datang untuk menciptakan suatu tujuan yang pasti dan jelas, gitu ya. Yang dimana juga mungkin di sini dia adalah seseorang yang bisa dikatakan itu lebih ke arah maskulin ya, karena King of Coin ya. Yang dimana kalau seandainya ini feminim, berarti feminim yang bersifat maskulin gitu ya. Yang dimana ini kalau umurnya kita patok, kalau saya lihat di sini ya, kalau King ini lebih ke arah seumuran atau bahkan lebih tua. Yang dimana juga dia adalah seseorang yang mempunyai segalanya kalau dalam keuangan. Baik itu dia bos di salah satu tempat pekerjaan gitu ya, atau bahkan seseorang yang bisa kita katakan kaya ya gitu. Yang dimana juga di sini kedatangannya dia untuk mempertahankan apa yang menurut dia penting. Mungkin kamu di sini Sagittarius yang menurut dia itu penting gitu. Yang dimana juga dia datang di sini untuk membuka suatu awal dan cerita yang baru. Ya walaupun ini merasa berat bagi dia, terbebani. Ya mungkin karena dianya punya keluarga atau bahkan pasangan kalau kita katakan. Karena saya lihat ada 10 cup juga di situ. Tetapi di sini dia tetap datang untuk mempertahankan gitu ya. Yang dimana di sini dia ingin menciptakan suatu tujuan yang pasti dan jelas. Ada Temperance lagi di situ. Turun 2 kali ya kartunya. Oke. Yang bisa dikatakan ini mungkin adalah hubungan yang rahasia. Karena ada The High Priestess. Atau bahkan di sini dulunya ada luka. Ya. Mungkin kalian sempat ending atau hilang kabar atau terputus. Yang dimana juga di sini ada 8 pedang. Dia menjadi beban pikiran dan stres. Karena apa? Karena mungkin kamunya sudah punya pasangan. Tapi ini lebih kuatnya ke dianya. Ya. Oke, mungkin ini bisa dikatakan juga nggak harus salah satu punya pasangan atau dua-duanya. Mungkin bisa saja keluarga yang tidak setuju. Ya juga bisa seperti itu. Kita lanjut. Di atasnya ada 5 pedang teman-teman. 5 pedang di situ bisa diartikan ada rasa ingin mengalah. Ya, ingin menyerah untuk menjalani ini semua. Oke, karena apa? Ya karena mungkin itu tadi. Antara dianya ini sudah punya pasangan, atau bahkan kamunya Sagittarius, atau bahkan keluarga yang tidak setuju, atau bahkan ada hal lain. Ya, sesuaikan saja, karena ini pembacaan umum. Nah, di bawah 5 pedang ada kartu The Dead, teman-teman. Kartu The Dead di situ bisa diartikan mungkin dia di sini datang untuk mencoba ya, memasuki suatu siklus yang baru. Atau bahkan nih hubungan kalian dulunya ini udah ending dan berakhir, udah terputus gitu dulunya. Sehingga dia datang untuk memulai kembali ya. Walaupun di sini dia ada Queen of Pentacles ya di bawahnya. Nah, dia meratapi masalah yang sedang terjadi, dia melihat sampai sekarang mungkin masa lalu ya. Baik itu salah satu sudah punya pasangan atau dua-duanya atau bahkan keluarga yang tidak setuju karena kita gandeng ke 10 cup ya di atasnya. Oke. Yang di bawahnya juga ada The High Priestess lagi, maaf. Ada apa itu namanya? Aduh, saya lupa. Aduh, The Hermit. Nah, itu dia, The Hermit. Yang membuat dia menjadi kayak apa ya kalau kita katakan? Sedih, merenung, sepi, ya, menyendiri gitu. Yang dimana juga ada di bawahnya Ace of Swords. Nah, dia berpikir keras tentang ini semua. Oke, bagaimana caranya ke depannya dia datang itu bagaimana gitu ya, dia ada planning. Oke, sekarang kita mau nambahkan beberapa kartu karena masih 4 menit teman-teman. Masih sebentar ini. Saya shuffle dulu. Oke. Yang pada saat ini bisa dikatakan keadaannya ini nggak stabil gitu ya. Dia merasa goyang atau bahkan di sini seandainya nih kalau memang dia punya pasangan atau bahkan kamunya Sagittarius, dia mencoba untuk adil gitu. Mana waktu untuk pasangan, mana waktu untuk si kamunya Sagittarius. Juga bisa seperti itu. Seandainya memang tidak ya ceritanya mungkin memang karena keluarga yang tidak setuju, ya mungkin kondisinya saat ini sedang goyang gitu ya, nggak stabil. Oke, kita tambahkan lagi. Saya shuffle dulu. Oke.
Oke, ada King of Wands. King of Wands di sini mungkin bisa diartikan juga, ya ini masuk ke dalam karakternya dia. Di samping itu dia adalah seseorang yang punya segalanya, mungkin dia juga adalah seseorang yang keras, seseorang yang bisa dikatakan kata-katanya itu menusuk ya. Ada arogannya sedikit ya. Atau mungkin ini kalau memang keluarga yang tidak setuju, ada energi seorang ayah atau bahkan ibu yang bersifat seperti ayah juga bisa seperti itu. Di sini dia Queen of Cup, dia galau, dia sedih. Oke, dan juga ada gambaran dia adalah seseorang yang sensitif ya. Dan juga arti dari King of Coin itu teman-teman, memang dia punya segalanya tetapi dia merasa sepi dan sendiri gitu. Saat ini dia sedang menunggu peluang untuk datang kepada kamu, atau bahkan saat ini dia sedang ngintip dan ngintai kamu gitu, baik lewat handphone, lewat apapun gitu ya. Yang membuat dia di sini menjadi beban pikiran, menjadi stres, menjadi susah tidur, teman-teman. Oke. Yang dimana juga di sini ada 9 koin. Ya. Di samping itu dia mencoba untuk menenangkan hati dan pikirannya dengan cara apa? Ya mungkin dengan cara menghabiskan uangnya ya, atau bahkan apa ya kalau saya katakan menenangkan diri dengan hobi juga bisa mungkin. Oke. Dia datang di sini untuk memberikan suatu tawaran ya. Tawaran mungkin untuk balikan atau bahkan untuk menjalin hubungan lagi gitu ya. Ada 2 koin. 2 koin di sini bisa diartikan sebagai dia merasa sangat tidak stabil, dia merasa goyang ya. Yang dimana juga hatinya menolak di sini teman-teman. Oke, bahkan di sini dia merasa dikhianati. Udah berapa menit nih? Udah 6 menit. Lagi, tambah lagi. 8 jadilah. Kita butuh 8 menit. Yang dimana juga di sini dia mungkin telah memutuskan dan mengambil langkah-langkah yang dia pilih, ya. Baik itu datang kepada kamu untuk memberikan suatu tawaran, ya mungkin itulah langkah yang dia ambil gitu. Dia datang mungkin mencoba untuk apa ya, memberikan peluang kembali gitu ya, meminta peluang kembali untuk menjalin suatu hubungan gitu. Baik itu tentang kisah cinta segitiga, baik itu tentang apapun. Walaupun di sini ada rasa capek, rasa lelah, ya dia mencoba untuk melawan itu, mencoba untuk bangkit gitu ya. Hei, no clay, kucing. Oke, kita lanjut. Saya shuffle lagi teman-teman. Nah, jadi mungkin kalian bisa meraba lah siapa orang ini ya. Ada kartu Justice. Mungkin ini kalau tentang perselingkuhan dulunya, ini adalah hubungan yang rahasia dan terlarang, mungkin pernah ketahuan. Atau bahkan ada ketidakcocokan di antara kalian, ya. Baik itu dengan keluarga, dengan apapun, atau bahkan juga ada sesuatu hal yang harus membuat kalian mengakhiri hubungan ini dulu gitu ya. Oke, udah berapa menit? 8. Terakhir deh. Ada 2 pedang di sini teman-teman. Yang dimana juga di sini dia menjadi bingung harus ngapain gitu. Mungkin di saat dia ingin datang nantinya ini ya, ada rasa mungkin penolakan dari dalam diri kamu, atau bahkan ada rasa takut, atau bahkan apapun gitu. Intinya yang membuat dia bingung nantinya gitu ya. Nah, sekarang kita tutup dulu. Jika ada kesalahan kata dari saya mohon maaf. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Bagi yang baru mampir jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Berikan masukan apapun segala kekurangan saya sehingga saya bisa merubahnya. Saya harap semoga ada yang resonate dari video ini. Oke, terima kasih. Bye.